Selamat datang di Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Kali ini kita akan membahas tentang laporan hasil usaha bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Dalam perusahaan dikenal dengan laporan laba rugi, tetapi di koperasi mengenal istilah laporan hasil usaha yang akan menghasilkan sisa hasil usaha. Mari kita lihat standar-standar akun dalam laporan hasil usaha. Apa saja yang ada dalam cakupan laporan hasil usaha? Laporan hasil usaha, Bapak Ibu, menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi bagi Koperasi Simpan Pinjam, maka ada beberapa item yang Bapak Ibu perlu ketahui dalam cakupan laporan hasil usaha. Yang pertama itu adalah pendapatan. Nanti kita lihat lagi uraian pendapatan. Yang kedua adalah beban pokok. Yang ketiga beban usaha, beban perkoperasian, pendapatan lain-lain, biaya lain-lain, pajak penghasilan, dan yang terakhir adalah sisa hasil usaha. Bapak Ibu perlu mengetahui urutan 1 sampai 8 ini agar dalam penyusunan laporan hasil usaha tidak salah atau harus sesuai dengan standar akuntansi koperasi. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah pendapatan. Bapak Ibu, untuk poin pendapatan ini kita bagi dalam 2 komponen. Yang pertama adalah pendapatan yang berasal dari anggota, itu disebut partisipasi bruto anggota. Partisipasi bruto anggota ini adalah pendapatan yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari non-anggota kita sebut pendapatan dari non-anggota. Nah, partisipasi bruto anggota ini Bapak Ibu terdiri dari 4. Bisa juga lebih sesuai dengan kondisi koperasi Bapak Ibu, atau bisa juga kurang. Kami hanya mencakup ulasan umum. Pertama adalah pendapatan jasa pinjaman anggota. Pendapatan jasa pinjaman anggota yang kita sering sebut adalah bunga pinjaman yang bersumber dari anggota. Jika disetor oleh anggota, maka kita sebut pendapatan jasa pinjaman dari anggota. Yang kedua adalah pendapatan administrasi anggota. Dalam melakukan pinjaman kepada anggota dikenakan biaya administrasi, sehingga anggota membayar biaya administrasi. Yang berikut adalah pendapatan provisi anggota. Dalam pelayanan usaha simpan pinjam ada provisi yang dikenakan kepada anggota. Yang berikut adalah pendapatan jasa pelayanan lainnya pada anggota. Baik Bapak Ibu, kita akan menuju ke komponen kedua dari pendapatan, yaitu pendapatan dari non-anggota. Pendapatan dari non-anggota unsurnya sama dengan pendapatan dari anggota, yaitu ada pendapatan jasa simpanan, pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan jasa pelayanan lainnya, tetapi itu semua bersumber dari non-anggota atau bukan anggota. Jadi, jika koperasi memberikan pinjaman kepada non-anggota, maka akan memperoleh pendapatan dari non-anggota. Tapi jika tidak, maka tidak ditemukan dalam akun Bapak Ibu dalam laporan hasil usaha. Yang berikut adalah beban pokok. Beban pokok ini terdiri dari 2, yaitu beban pokok anggota, beban pokok non-anggota.
Beban pokok anggota juga terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah beban jasa simpanan atau tabungan dari anggota. Beban jasa simpanan ini biasanya adalah bunga yang kita berikan kepada anggota seperti simpanan sukarela dan simpanan lainnya yang memperoleh bunga yang merupakan modal luar atau bukan komponen modal sendiri. Beban jasa simpanan atau tabungan dari anggota. Jenis-jenis tabungan inilah yang memperoleh bunga simpanan, maka kita sebutnya sebagai beban jasa simpanan. Yang berikut adalah beban jasa simpanan berjangka dari anggota. Jika pada koperasi Bapak Ibu ada simpanan berjangka, maka dikenakan bunga sesuai dengan aturan yang Bapak Ibu berlakukan di koperasi masing-masing. Inilah disebut beban pokok. Berikut adalah beban pokok non-anggota. Nah, Bapak Ibu, untuk beban pokok non-anggota ini kami ambil secara garis besar ada 6. Yang pertama adalah beban jasa simpanan atau tabungan dari non-anggota. Jadi kalau misalnya ada non-anggota yang hanya menyimpan uangnya saja, tetapi dia tidak terdaftar sebagai anggota, juga tetap memperoleh bunga simpanan. Yang berikut adalah beban jasa simpanan berjangka dari non-anggota. Dan yang ketiga adalah beban jasa hutang bank. Jika koperasi mengajukan pinjaman kepada bank atau ada hutang di bank dan memberikan bunga, maka itu merupakan beban pokok non-anggota yang masuk pada beban jasa hutang bank. Nah, yang berikut adalah beban jasa pinjaman LPDB. Jika koperasi Bapak Ibu memiliki hutang dari LPDB, maka merupakan komponen beban pokok non-anggota. Yang berikut adalah beban jasa modal penyertaan. Jika ada pihak lain ataupun dari anggota yang menyertakan jasa modal, tapi sifatnya adalah modal penyertaan yang bukan modal sendiri, maka juga dikenakan bunga. Di sini kita harus juga berikan beban jasa modal. Yang berikut adalah beban jasa pinjaman pihak ketiga. Jadi kalau misalnya selain bank dan LPDB ada pihak ketiga lainnya lagi dan dikenakan bunga, maka Bapak Ibu wajib memberikan bunga. Itulah beban-beban yang merupakan komponen beban pokok non-anggota. Yang berikut Bapak Ibu, kita akan masuk ke beban berikut, yaitu beban usaha. Beban usaha ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama, biaya penyisihan penghapusan piutang. Yang kedua, biaya bunga pinjaman. Yang ketiga, honor karyawan, biaya perlengkapan, biaya asuransi, biaya listrik, air, dan telepon, biaya penyusutan, biaya lain-lain. Biaya pemeliharaan, biaya promosi dan pemasaran, biaya akomodasi dan konsumsi, biaya transportasi, biaya administrasi dan umum, biaya pajak dalam hal ini bukan merupakan pajak penghasilan badan, biaya sewa tahun berjalan, biaya operasional lainnya. Bapak Ibu, dalam komponen beban usaha ini, Bapak Ibu bisa terpenuhi semua, bisa juga tidak, bisa juga ada lebih. Jadi dicatat sesuai dengan yang ada pada Bapak Ibu. Jadi akun-akun ini hanya akun-akun umum, tetapi tidak harus ada pada koperasi Bapak Ibu. Yang berikut adalah biaya beban atau biaya perkoperasian. Bapak Ibu,
Beban perkoperasian ini tujuannya adalah untuk meningkatkan perkembangan perkoperasian. Sehingga beban ini yang menerima adalah pengawas pengurus koperasi. Dan juga ada beban pembinaan dan beban rapat anggota. Jadi kalau ada pengawas dan pengurus memperoleh insentif atau memperoleh biaya atau beban itu ditujukan kepada pengawas pengurus, maka tidak termasuk dalam beban usaha, tetapi masuk dalam beban perkoperasian. Dan juga adalah ada beban pembinaan. Dan juga Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mengadakan rapat anggota, maka beban dari setiap rapat anggota itu masuk dalam komponen beban perkoperasian, bukan beban usaha. Ini harus dipahami ya Bapak Ibu, karena komponen-komponen ini akan menunjukkan berapa besar beban yang dikeluarkan untuk usaha dan juga untuk perkoperasian dan untuk beban pokok dan beban lainnya. Kita beralih ke komponen berikut yaitu pendapatan lain-lain. Dalam koperasi tidak hanya pendapatan dari partisipasi bruto anggota dan juga pendapatan dari non-anggota, tetapi ada juga pendapatan lain-lain anggota. Nah, pendapatan lain-lain, maaf, kami ulangi, ada juga pendapatan lain-lain dari koperasi. Pendapatan contohnya adalah pendapatan dividen dan bagi hasil usaha. Misalnya koperasi menyertakan modal di koperasi lain atau di pihak lain lalu memperoleh SHU atau juga memperoleh dividen, maka itu masuk dalam kategori pendapatan lain-lain. Dan juga jika koperasi memiliki gedung atau bangunan yang disewakan, maka masuk juga menjadi pendapatan lain-lain. Dan pendapatan lain-lain lainnya. Oke Bapak Ibu, jadi di sini artinya bahwa komponen-komponen yang tidak masuk dalam pendapatan atau partisipasi bruto anggota dan pendapatan dari non-anggota masuknya dari pendapatan lain-lain. Yang berikut adalah beban lain-lain. Jadi kalau misalnya tadi beban disebutkan tadi ada beban pokok, ada beban usaha, ada beban perkoperasian. Nah, yang keempat ada beban lain-lain. Jadi jika di tiga komponen itu tidak ada, maka Bapak Ibu bisa masukkan ke beban lain-lain atau beban yang bukan merupakan beban operasional. Yang berikut adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan badan ya. Jadi PPh badan. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui cara menghitung PPh badan, nanti Bapak Ibu bisa lihat di tutorial atau lihat di video kami yang lainnya tentang pajak. Nah, setelah pajak Bapak Ibu, maka kita masuklah di sisa hasil usaha. Nah, itu adalah komponen-komponen atau yang ada dalam laporan hasil usaha. Mari kita lihat bentuk daripada susunan laporan hasil usaha. Oke, kita pertama dari pendapatan. Nah, ini adalah pendapatan pertama, ini pendapatan, lalu di bawahnya partisipasi bruto anggota, lalu 4 itu. Sehingga kita jumlah partisipasi bruto anggota. Lalu kita lagi hitung pendapatan dari non-anggota. Ada 4. Sehingga jumlah pendapatan dari non-anggota. Jumlah pendapatan adalah jumlah partisipasi bruto plus dengan jumlah pendapatan dari non-anggota. Yang berikut adalah beban. Beban pokok anggota, beban pokok non-anggota, dan terakhir jumlah seluruh beban
Lalu setelah kita kurangi, maka jadilah sisa hasil usaha kotor. Kita masuk dalam komponen beban usaha. Setelah sisa hasil usaha kotor, maka kita kurangi lagi dengan jumlah beban usaha. Sehingga setelah jumlah beban usaha dikurangi, kita kurangi lagi dengan beban perkupresian. Beban perkupresian ini terdiri dari 3 yang sudah disebutkan di sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita dapat sisa partisipasi anggota. Lalu masuk lagi di laba usaha dari non-anggota. Nah, Bapak Ibu, ini adalah susunan dari tata dari laporan hasil usaha. Nah, di next video nanti Bapak Ibu, kita akan bahas tentang bagaimana perhitungannya. Kita kali ini masih membahas tentang akun-akun yang ada dalam laporan hasil usaha. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika Bapak Ibu ingin mendapat atau memperoleh informasi tentang teori-teori lainnya atau materi lainnya, boleh bisa komen pada link YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa.